Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan harus paksakan pada awalnya. Karena percaya adalah sama dengan pasti alami walau tidak melihat. Dari landasan kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 43. Maksudnya tema tersebut teman-teman, percaya Tuhan kalau kita pada awal tidak memaksakan diri teman-teman untuk memang terpaksa gitu melakukan firman Tuhan. Nah kadang-kadang jadi akhirnya kita tidak bisa memulai teman-teman. Kita selalu akan menuntut bahwa ya kalau percaya kalau melihat dulu. Itu prinsip-prinsip orang dunia, orang berkaitan selalu begitu. Dan bagi dunia melihat dulu baru percaya itu adalah hal kewajaran. Dan memang bukan kebodohan gitu ya, memang jadi pinter ya, memang harus seperti itu, melihat dulu baru percaya. Tapi kalau pada prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip firman Tuhan dan Tuhan itu terbalik teman-teman. Bagaimana kita harus percaya dulu sebelum kita melihat. Nah ini kan jadi repot teman-teman. Nah Tuhan melatih kita bagaimana caranya bisa percaya dulu ya baru percaya dulu baru melihat. Kenapa Tuhan paksakan kita harus percaya Tuhan dulu baru melihat? Nah sekarang kalau yang Tuhan sasaran jangka panjangnya teman-teman, sasaran dalam arti kata total yang Tuhan rancang kehendaki, kan parameternya bukan dunia teman. Kalau parameternya dunia, Tuhan mudah sekali ya bisa menyatakan bahwa melihat dulu baru percaya, itu wajar saja. Tapi kalau seandainya Tuhan ajak kita untuk berpikir dengan pola kekekalan, bukan pola duniawi, dalam arti kata pola kekal di akhirat yang kekal, di mana di akhirat kekal itu ada sorga, ada neraka gitu. Nah di sini kan tidak bisa kelihatan teman-teman. Di dunia ini bagaimana melihat sorga dan neraka itu tidak bisa terlihat. Bagaimana Tuhan kalau tidak melatih kita dari sekarang gitu ya untuk bisa percaya sesuatu yang walaupun tidak melihat. Karena balik lagi, akhirat kekal itu tidak pernah bisa terlihat sebelum kita meninggal dunia teman-teman. Nah ini yang bedanya antara Tuhan, firman Tuhan dengan manusia, dengan dunia dan orang keyakinan itu seperti ini teman-teman. Jadi akhirnya bertentangan. Nah yang konyol bagi orang dunia apabila kita percaya tapi belum melihat, itu kan ketidakwajaran dan kebodohan teman. Orang melihat aja belum kok bisa percaya gitu. Nah tapi kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan dan firman Tuhan, kalau Tuhan tidak latih kita percaya walau tidak melihat, lah bagaimana gitu? Bagaimana Tuhan bisa ajak kita untuk bisa masuk ke dimensi alam kekekalan yang nanti di akhirat nanti teman, bukan di sekarang. Kalau yang di sekarang itu kan semua sudah nyata, di dunia ini kan sudah nyata. Nah argumentasi beda dimensi aja ini yang dipakai oleh iblis sebagai satu celah gitu untuk manusia itu bisa terpengaruhi. Ya iblis bicara terus menerus gitu di pinggir-pinggir kita, dia selalu akan katakan bahwa ya buktinya mana, ya Tuhan janji-janji ini janji itu gitu, rancangan ini rancangan itu, semua kan adanya nanti gitu. Ya apa kita pantas dan patut percaya gitu ya apa yang dijanjikan oleh firman oleh Tuhan gitu ya, karena tidak ada nampak wujudnya. Tapi kalau janji-janjinya dan rancangan kehendak iblis kan nyata teman-teman, benar-benar di dalam dunia ini saja gitu ya, bahwa yang namanya kalau seandainya rancangan kehendak atau orang dunia atau orang berkeyakinan biasanya sama teman, targetnya dengan apa yang dirancangkan dan direncanakan oleh iblis itu sama, oleh setan itu sama, yaitu target sukses duniawi kan tampak teman-teman ya, kita menjadi kaya menjadi miskin gitu ya, dengan kita masuk target sukses duniawi atau gagal kelihatan sekali teman-teman, kelihatan sekali bahwa gagal sukses itu bisa dinyatakan di dalam dunia gitu. Nah begitupun soal kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan duniawi gitu, itu juga bisa nampak teman. Orang yang bahagia duniawi itu bagi orang dunia dan berkeyakinan parameternya apa? Misalnya apa? Kalau seandainya memang hobinya fitness gitu, nge-gym, ya jangan-jangan di rumahnya pasti punya alat-alat gym yang harganya miliaran mungkin. Padahal latihan gym ini sebulan sekali juga enggak, mungkin 3 bulan sekali gitu.
punya kolam renang yang jumlah investasinya miliaran besar gitu, bagus gitu. Nah, tapi balik lagi, dipakainya kapan? Jangan-jangan banyak orang punya kolam renang, dipakai sebulan sekali juga enggak tuh, ya bisa dipakai setahun sekali, mungkin juga enggak. Jadi akhirnya kolam renang itu tidak berbeda dengan kolam ikan, teman. Cuman bedanya kan perawatannya jauh, teman. Kolam ikan itu pakai filter normal saja, ya ikan bisa hidup gitu. Tapi kalau bicara kolam renang tidak bisa, teman. Filternya mesti khusus dan mesti jalan 24 jam gitu. Jadi kembali lagi kadang-kadang ya orang dunia, orang berkeyakinan butuh menampakkan bahwa ya dia itu sukses gitu. Ya bahwa dia itu bahagia. Makan itu kalau lagi pengen makan chicken rice gitu, makan nasi ayam, itu ukurannya bukan di Indonesia, teman. Bagaimana makan chicken rice itu jangan-jangan minimal di Singapura gitu. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana untuk show force menunjukkan bahwa ya saya ini bisa loh, ya istilahnya untuk memenuhi hal-hal duniawi seperti itu gitu. Demi apa? Ya balik lagi, kadang-kadang demi keangkuhan, kadang-kadang demi kesombongan gitu. Beda, teman-teman. Beda dengan orang-orang yang memang apa ya, hidup itu bukan dengan target duniawi gitu. Kalau orang hidupnya bukan dengan target duniawi, ya berarti akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Apa ya dimensinya diajak sama Tuhan bukan dimensi yang cuma dunia fana ini gitu. Yang mungkin kalau diukur dari ukuran hidup gitu, dari hidup ya paling 70-80 tahun atau 120 tahunan. Tapi begitu kita masuk ke dimensi kekekalan gitu, ke alam akhirat yang kekal, itu tidak ada batasnya 70, 80 atau 120 tahunan, teman. Jadi panjang sekali gitu. Nah, waktu kita masuk ke dimensi kekekalan, alam kekekalan, nah kita diajak masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang isinya, teman-teman, ya kurang lebih yaitu bagaimana untuk mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal. Jadi bukan target sukses duniawi, tapi keselamatan akhirat yang kekal. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di nanti di surga gitu. Ya bukan targetnya bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, apapun caranya boleh dia halalkan. Yang ujung-ujungnya gitu, teman-teman. Ya bisa kulineran akhirnya ke luar negeri, padahal cuma kuliner doang gitu. Ada cerita nanti ya segala macam, misalnya ya untuk menunjukkan kebahagiaan itu ya akan ditunjukkan dalam segala macam, yang mungkin kuliner, yang mungkin piknik mungkin gitu ya, bagaimana keluar negeri gitu untuk ini itu. Jadi semua bagaimana, yang penting bagaimana secara duniawi itu bisa terlihat bahagia. Tapi orang dunia, teman-teman, meskipun menikmati target sukses duniawi, meskipun menikmati bahagia duniawi gitu, meskipun bisa memenuhi semua kebutuhan nafsu duniawi, tapi di dalam hati kecilnya itu tidak mendapatkan satu damai sejahtera seperti orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Beda, teman. Kalau orang-orang yang mengikut jalan-jalannya Tuhan, yang sudah lebih mengenal, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, beda, teman. Jadi misalnya makan nasi ayam yang nggak pernah kepikir makan di Singapura gitu. Yang makan nasi ayam di Jakarta atau yang ada di kotanya udah happy banget kali gitu. Yang makan gitu aja udah happy banget gitu. Nah ini beda sekali, teman-teman. Ya cerita naik mobil gitu, yang nggak pernah kepikiran. Ya mungkin waktu awal-awalnya masih duniawi, ya merek mobil, harga mobil itu dijadikan satu patokan gitu, satu standar. Tapi setelah mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya biasanya sudah hilang, teman-teman. Jadi parameternya bukan harus pakai merek ini, harus gini-gini yang harganya segini, bukan itu, teman. Jadi balik lagi, kalau di perusahaan, di pemerintahan atau di swasta ada loh, teman-teman. Jadi golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu misalnya gitu. Golongan pekerjanya gitu. Itu diklasifikasikan beda-beda, teman. Kalau golongan 1 berarti naik mobilnya apa. Golongan 2 naik mobilnya apa. Golongan 3 naik mobilnya apa. Di perusahaan swasta juga sama, teman. Perusahaan swasta yang besar itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi yang namanya take home pay juga beda-beda. Ya tapi yang namanya fasilitas juga beda-beda, teman-teman. Jadi contoh kayak mobil itu beda-beda semua gitu. Jadi memang apa ya, dunia itu mencetak perbedaan-perbedaan macam seperti ini, teman-teman. Nah itu kembali bagi orang dunia yang dianggap wajar. Tapi kalau bagi cerita di rohani gitu, udah ceritanya beda, dan parameter itu sudah tidak ada gitu. Karena Tuhan sudah memberikan satu
ke sukacita damai sejahtera yang ada di dalam kita, bukan karena dasarnya duniawi, bukan karena hal-hal nafsu duniawi, tapi dasarnya karena memang kita di dalam kita itu ada iman gitu, ada pengharapan, ada janji-janji Tuhan yang akan kita tuai gitu. Nah, isinya itu semua bukan seperti yang ditargetkan oleh duniawi tadi gitu, teman. Jadi beda sekali, teman-teman. Cuman ya untuk awal-awalnya memang untuk bisa kita percaya kepada Tuhan itu nggak mudah, teman. Jadi harus memang dipaksakan. Saya pribadi juga mengalami percaya Tuhan itu kan nggak mudah, teman. Jadi Tuhan biasanya memulai kita percaya Tuhan itu ya seperti kalau benar-benar kita belum mengerti akan firman Tuhan gitu, akan Tuhan pribadi Tuhan Allah, biasanya Tuhan akan memberikan dispensasi berupa mujizat-mujizat, teman-teman. Jadi yang saya alami seperti itu. Dan kalau saya baca di firman Tuhan juga biasanya Tuhan mengawali dengan mujizat gitu. Nah, cuman ada orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan itu ya sadar gitu untuk langsung ikut Tuhan, tapi juga ada yang mengalami mujizat itu ya tidak sadar-sadar, teman-teman, bahwa itu mujizat dari Tuhan. Itu untuk sebagai mujizat itu kan bukan berarti mujizat itu pengen Tuhan seumur hidup kita nggak percaya Tuhan, tapi Tuhan bikinin mujizat terus untuk kita, kan bukan itu, teman-teman. Tuhan pengen bikin mujizat untuk kita ini supaya kita yang bisa percaya bahwa Tuhan itu ada, keberadaan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu loh tujuan mujizat ada itu. Meskipun kalau kita cerita waktu zamannya Nabi Musa gitu, ya dengan 10 tulah untuk Firaun gitu. Nah, itu kenapa Tuhan biarkan sampai Nabi Musa itu membuat jadi alat untuk Tuhan bisa membuat mujizat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Tapi Firaunnya tetap nggak bisa percaya, teman-teman. Karena sasaran Tuhan bukan untuk Firaunnya gitu. Sasaran Tuhan adalah bagaimana kita gitu yang setelah zamannya Nabi Musa akhirnya tahu gitu bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat yang di Firaun itu 10 macam gitu. Nah, pada prinsipnya mujizat yang terjadi di Firaun itu kan satu contoh mujizat yang nyata-nyata Tuhan sudah perbuat zaman Nabi Musa dan Firaun itu gitu. Nah, tapi kalau waktu kita menjalani hidup kita yang sekarang gitu, yaitu kembali lagi bisa mengalami mujizat persis seperti yang sudah dicantum di dalam kitab suci yang sudah ada, tapi bisa juga mujizat itu menyesuaikan dengan yang terjadi di kita, teman-teman. Ya kalau buat mujizat yang saya alami ya beda, teman-teman, dengan mujizat yang mungkin teman saya alamin atau mungkin yang istri saya alamin gitu. Jadi beda-beda semua. Masing Tuhan kan yang tahu jelas, teman, bahwa yang namanya mujizat untuk saya sebagai suami apa, mujizat Tuhan yang paling pas untuk istri saya apa, mujizat yang pas untuk anak perempuan saya apa, mujizat yang pas untuk anak laki saya apa, mujizat untuk teman saya apa. Itu pasti beda semua, teman. Nah, cuman kembali lagi, apakah mujizat-mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita itu benar-benar bagi kita dinyatakan ada atau tidak, teman-teman. Jadi mujizat Tuhan itu seharusnya bagi orang yang tidak tegar tengkuk gitu, yang tidak bebal, harusnya mujizat Tuhan terjadi sekecil apapun atau sebesar apapun, itu kita mesti amini bahwa itu memang dari Tuhan itu. Nah, cuman yang konyol kadang-kadang ada orang yang tegar tengkuk dan bebal, itu Tuhan membuat mujizat itu tidak sadar-sadar, teman-teman, tidak sadar gitu. Jadi tetap minta mujizat lagi. Nah, bagaimana kalau terus-terusan dibuat mujizat begitu? Bagaimana Tuhan pengen ngelayani kita? Ya contohnya Firaun tadi, sampai 10 tulah dibuat oleh Tuhan pun, tulah yang berkaitan dengan mujizat, ya buktinya Firaun nggak bisa gitu. Nah, ini sama aja kalau saya sebagai suami, sebagai laki, misalnya mengalami mujizat begitu, tapi nuntut terus mujizat, ya nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau mujizat pertama yang saya alamin, yang real saya alamin itu, kalau yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan terkait dengan
usaha saya itu sudah 2 kali teman-teman buktikan. Ya buat saya apa? Cukup gitu. Tapi kalau saya tegar tengkuk dan bebal, jangan-jangan 2 kali itu dianggap kurang teman-teman. Ya kurang, mesti ada apa lagi, ada apa lagi, ada. Ya nanti jadi Firaun. Ya sampai 10 kali pun tetap nggak percaya gitu. Nah kalau buat saya ngalamin 2 kali hidup kaitannya duniawi itu 2 kali, dan saya ngalami 1 kali ya waktu rohaninya, waktu saya terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Itu buat saya itu juga mujizat. Bahkan secara rohani, mujizat yang terima Tuhan Allah itu adalah yang terbesar teman-teman dibanding mujizat-mujizat yang kaitannya duniawi gitu. Kalau duniawi itu kan ya saya nggak ngerti nanti berujungnya bagaimana. Ya waktu saya percaya bahwa Tuhan itu ada gitu, ya sekarang saya mesti apa gitu. Karena problem ini kan kalau yang saya pelajarin, ya kalau dari sisi Tuhan supaya kita mengenal kekekalan gitu, apa dari sisi kekekalan hidup itu dari sisi kekekalan, bukan kefanaan. Yang namanya permasalahan itu Tuhan ciptakan, justru tidak mungkin Tuhan berhentikan sampai seumur kita hidup di dunia ini gitu. Karena melalui permasalahan itu bagaimana iman bisa ditingkatkan teman-teman. Ya akhirnya. Nah cuman yang bahaya itu kalau seandainya permasalahan datang, ya kita tidak sadar bahwa ini Tuhan gitu, ya yang biarkan atau bahkan Tuhan yang datangkan, sehingga kita antisipasi begitu selesai permasalahannya kita naik level iman gitu. Kan harusnya seperti itu teman-teman. Ya naik dan naik gitu. Tapi banyak orang yang tidak teman-teman. Jadi ya sudah gitu, bukan naik tapi sudah gitu. Nanti tunggu lagi, ya sudah lagi gitu. Akhirnya imannya nggak bisa berkembang, Bang. Nah ini yang disayangkan itu ya, kembali lagi pagi ini saya coba bikin tema kan, bagaimana percaya Tuhan itu pada awalnya harus dipaksakan teman-teman. Harus dipaksakan gitu. Kita harus tahu pada prinsipnya bahwa percaya itu adalah sama dengan ya harus mengalami teman-teman, harus mengalami Tuhan gitu dalam keseharian hidup kita. Lepas itu urusan kecil, sedang atau besar gitu, ya kita harus mengalami itu teman. Tanpa kita mengalami hidup kita bersama dengan Tuhan, nggak bisa teman. Terus apa sih maknanya kita hidup bersama Tuhan? Ya maknanya kembali lagi teman. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan, ya berarti yang namanya di dalam firman Tuhan itu adalah satu contoh-contoh yang memang kita harus lakukan gitu. Jadi misalnya contohnya, kalau misalnya kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, misalnya cerita Nabi Abraham aja. Nabi Abraham ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk karena nggak punya dasar apa-apa, nggak ada bukti apa-apa kepada istrinya, kepada orang tuanya gitu. Cuman dalam hati kecilnya Nabi Abraham waktu itu ujuk-ujuk, tahu-tahu gitu, ya keluar dorongan bahwa Tuhan pengen Nabi Abraham meninggalkan kota dia gitu. Ya, di mana di kota Ur Kasdim itu ada orang tuanya, ada keluarganya, semua ngumpul di situ, istrinya segala usahanya gitu. Dan dalam kondisi running well gitu. Semua dalam kondisi bagus. Tapi tahu-tahu Nabi Abraham terdorong untuk meninggalkan Ur Kasdim. Nah, kalau kita bicara kita menjadi Nabi Abraham, jangan-jangan belum tentu kita berani loh teman meninggalkan kota Ur Kasdimnya. Lah, buktinya nggak ada, ya tidak terlihat gitu. Ya bagaimana dia ngomong ke istrinya, ke Sarah, ngomongnya bagaimana gitu. Ya Tuhan tidak bikin surat, Tuhan tidak bikin instruksi atau bikin apa, nggak ada gitu. Ya itu kan keberanian Abraham memaksakan diri untuk meninggalkan Ur Kasdim. Waktu dia smooth gitu, mulus, ya lancar terhadap istrinya karena istrinya tunduk. Lah bagaimana dengan orang tuanya? Ya orang tuanya juga nggak ada bukti. Abraham nggak bisa menunjukkan apa-apa kepada orang tuanya gitu. Nah ini juga jadi apa? Balik lagi. Ya Abraham memaksakan diri untuk bisa ya percaya dan melakukan apa yang ada di dalam dorongan hati itu. Nah, itu kembali lagi karena Abraham tidak tegar tengkuk, Abraham tidak bebal, dan Abraham itu ya benar-benar sebagai wujud percaya itu dibuktikan dengan meninggalkan Ur Kasdim. Waktu meninggalkan Ur Kasdim, langkahnya gampang teman-teman. Ya berarti Abraham pada awalnya mungkin loh memaksakan diri untuk berani percaya Tuhan meninggalkan Ur Kasdim. Tapi setelah meninggalkan Ur Kasdim, permasalahan demi permasalahan kan datang teman, bukan tidak datang.
Kalau istrinya si Sarah tidak tunduk, mungkin udah ribut loh, udah cerai gitu. Nah tapi karena istrinya tunduk, ya akhirnya berdua suami istri itu yang mengalami proses-proses iman gitu dalam perjalanan meninggalkan Ur Kasdim sampai ke kota yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham dan Sarah. Nah kembali lagi sampai meninggalnya Abraham, katanya tidak bisa menemukan kotanya itu. Ternyata yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu adalah ya surga, bukan kota Kanaan yang secara duniawi penuh susu dan madu. Kita juga sama teman, pada awal-awalnya ya saya mengalami seperti Abraham, tapi bentuknya bukan harus meninggalkan Ur Kasdim, tapi saya meninggalkan operasional perusahaan itu, bukan perusahaannya saya tutup, saya pindah. Kalau Abraham lebih ekstrim loh, lebih berani teman. Jadi Ur Kasdimnya ditutup, usahain di Ur Kasdim ditutup, dia pindah mau ngerjain apa juga nggak tahu. Mungkin kalau saya dikasih tugas seperti Abraham gitu, ya dikasih nubuatan seperti Abraham seperti itu, rasanya saya nggak berani loh. Ya saya beda gitu, proses saya pasti lebih ringan dari Abraham. Ya caranya begitu. Jadi bagaimana caranya perusahaannya nggak ditutup, tapi saya mesti lepasin operasional. Tapi dalam prakteknya teman-teman tetap susah juga teman-teman. Waktu saya take over ke istri saya atau ke timnya saya itu nggak mudah, banyak sekali. Sampai hari ini teman, udah berjalan dari tahun 2000 sampai 2022, udah 22 tahun, tetap aja teman ya problemnya. Tapi kalau dari sisi rohani tidak bisa dipungkiri, level iman saya naik terus gitu dalam kondisi si perusahaan selama 22 tahun ini yang tidak saya kelola gitu, yang oleh tim saya dan istri saya dan anak saya kelola. Ya timbul permasalahan banyak sekali teman. Nah dari permasalahan itu ya terus. Jadi seperti apa ya teman-teman? Kalau kita bicara ngajarin istri kita atau anak kita nyetir mobil ya teman-teman. Jadi kita ada di kiri, ya di kiri sebagai co-pilotnya, istri kita atau anak kita waktu itu jangan cerita latihan di kursus aja. Waktu itu kalau kita melatih sendiri tidak lewat kursus gitu. Nah kita waktu melatih itu kita nggak nyetir kan, berarti yang nyetir kan istri atau anak-anak kita gitu. Nah problemnya yang deg-degan gitu, yang takut, yang was-was itu yang co-pilotnya loh, yang nggak nyetirnya daripada yang nyetir gitu. Takut sendiri teman-teman, karena kita ngajarin tidak bisa handling si mobilnya gitu. Jadi bagaimana kita ngatur setirnya, bagaimana kita ngatur gas, rem, kopling gitu, nggak bisa teman-teman. Waktu zaman dulu waktu saya ngajarin orang-orang nyetir mobil, ya mobilnya yang matic itu jarang teman, semua biasanya manual semua gitu. Jadi bagaimana mengendalikan setir, bagaimana mengendalikan gas, bagaimana mengendalikan rem, bagaimana mengendalikan kopling. Kalau zaman sekarang kan mungkin koplingnya nggak ada karena pakai matic, lebih mudah gitu. Nah ini kalau zaman dulu susah sekali teman. Tapi kembali lagi tadi saya katakan, ya waktu kita mendelegasikan nyetir mobil itu bukan kita, mendelegasikan perusahaan itu yang ngelola perusahaan bukan kita, itu deg-degannya, was-wasnya itu bisa double-double teman-teman. Udah takutnya setengah mati. Beda dengan kalau kita handling sendiri. Jadi selama praktis ya waktu saya mengenal Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Pertama langsung saya percaya kepada Tuhan, akhirnya masuk ke dalam pergumulan permasalahan lagi teman-teman, timbul lagi mujizat kedua gitu, timbul lagi mujizat ketiga. Ya itu step by step seperti itu. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, rasanya setelah kedalaman pengenalan pengerjaan firman Tuhan kita meningkat, rasanya kita nggak terlalu mengharapkan mujizat lagi teman-teman, karena kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau kita gantungin pengharapan kita kepada Tuhan dan kita percaya akan janji-janji Tuhan, terus buat apa gitu? Buat apa kita mesti minta Tuhan untuk bikin mujizat? Tuh jelas-jelas janjinya nyata gitu, bahwa seperti itu gitu. Nah cuman pengertian kita yang semakin dewasa rohani ini yang akan membuat kita akan lebih dalam mengenal dan lebih mampu mengerti bahwa sasaran Tuhan itu bukan keselamatan di dunia ini, bukan kesuksesan di dunia ini, tapi yang Tuhan mau adalah kesuksesan, keselamatan yang di akhirat nanti, supaya kita waktu masuk ke alam kekal itu tidak
tidak tergelincir gitu masuk ke dalam kebinasan kekal dalam neraka itu, teman-teman. Kalau kita bicara pertahankan sukses duniawi saja, itu banyaknya, teman-teman. Akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, kecenderungan tergelincir masuk ke dalam kebinasan kekal dalam neraka itu besar sekali, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan nggak mau kan seperti itu. Meskipun pada awal-awalnya ya Tuhan mempermudah dengan cara membuat mujizat-mujizat supaya kita bisa. Nah, dengan Tuhan membuat mujizat aja kadang-kadang kita tetap tegar tengkuk dan bebal kok. Kita nggak percaya Tuhan. Dan yang terjadi 10 kali tulah di Mesir itu ya waktu zaman Firaun itu, saya nggak ngerti apakah nanti saya misalnya ngalamin mujizat itu 3 kali. Dengan 3 kali itu saya berusaha untuk benar-benar percaya Tuhan gitu. Tapi mungkin ada yang sampai istri saya atau anak saya atau teman saya itu jangan-jangan sekali mujizat aja sudah percaya Tuhan ya, atau mungkin lebih dari 3 kali juga nggak percaya ya seperti itu. Tapi yang jelas kalau cerita di Firaun itu sampai 10 kali pun Firaun tetap nggak percaya, teman-teman. Nah, ini saya coba sebelum saya masuk ke draft, teman, saya coba bacakan aja dulu. Jadi dasar landasannya tema pagi ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, teman, dari ayat 1 sampai 43. Ini saya bacakan cepat aja, teman-teman. Judul yang ayat 1 itu Saulus bertobat gitu. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid yang ngaku-ngaku percaya Tuhan Allah itu, teman. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Allah. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi si Saulus tersebut gitu. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah." Ya, ini sih ceritanya, jadi ada suara seperti itu gitu. Nah, terus dikatakan di situ bahwa akulah yang kau aniaya gitu. Akulah yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, kalau kita simak, teman-teman, simak di ayat 5 bahwa yang dianiaya itu kan bukan Tuhannya gitu. Yang dianiaya itu kan benarnya jemaat dan umat Tuhan, teman. Tapi di sini di ayat 5 itu nampak bahwa apabila kita dianiaya oleh orang, yang berasa dianiaya itu bukan cuma kitanya, teman, tapi si Tuhan juga merasa dianiaya, teman. Makanya si Tuhan membalaskan untuk kita kepada si Saulus yang waktu itu yang menganiaya si jemaat dan umatnya si Tuhan tadi, teman. Nah, ini, teman, jadi camkan apabila kita tunduk, apabila kita diam gitu ya, dan dengan tetap melakukan firman Tuhan. Tuhan itu bukan diam, teman. Tuhan itu akan bereaksi terhadap musuh kita gitu. Jadi jangan anggap Tuhan itu diam-diam saja. Tuhan itu bereaksi. Cuman problemnya soal waktu aja, teman-teman. Ya mungkin kita anggap bahwa aduh permasalahan datang terlalu berat. Kenapa sih nggak besok aja, nggak minggu depan aja gitu. Nah, Tuhan yang tahu tepat. Ya kapan sih permasalahan itu diberes sih? Ya bisa dibiarkan kali kalau memang itu dianggap benar untuk kita gitu. Tuhan tidak akan beresin permasalahan itu, ya tidak akan cabut duri itu sebelum kita sadar gitu. Tapi bisa juga Tuhan anggap bahwa oh ini udah waktunya. Nah, kalau waktunya sudah datang, ya seperti tadi cerita Saulus tadi, ya yang di jemaat atau umatnya Tuhan yang disakiti gitu, yang disakiti oleh Saulus, tapi Tuhan yang nggak terima gitu. Akhirnya Tuhan yang langsung berhadapan langsung dengan si Saulusnya gitu. Nah, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah.
maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi bukan cuma Saulus aja mendengar suara Tuhan, tapi teman-temannya juga mendengar suara itu tapi tidak melihat gitu bahwa ada Tuhan di situ gitu. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, ini waktu Saulus bangun dan berdiri, ya lalu matanya tidak bisa melihat apa-apa. Ya ini karena memang Tuhan buat Saulus jadi buta gitu. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saking stresnya gitu, matanya nggak buta, ya akhirnya Saulus 3 hari 3 malam nggak makan dan tidak minum gitu. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, iya ini aku. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi Tuhan mengutus si Ananias, teman-teman, untuk menemui si Saulus yang lagi buta tadi, teman-teman, itu disuruh ke sana. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, jawab Ananias, dari banyak orang, tentang Saulus gitu, dari banyak orang telah kudengar tentang si Saulus itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus Tuhan di Yerusalem. Ya, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan Allah gitu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi Tuhan Allah untuk memberitakan nama Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus si Saulus tanggung nanti gitu, oleh karena nama Tuhan Allah itu. Jadi yang tadinya jahat kepada Tuhan Allah, yang malah sama Tuhan Allah dipakai menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesamanya lain gitu, bahkan untuk raja-raja dan orang-orang Israel gitu. Kalau tidak dengan Saulus susah, teman-teman, karena untuk bisa masuk ke raja-raja dan kaum Israel itu nggak mudah, teman. Ya, kecuali kalau dengan si Saulus itu tadi gitu. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh Tuhan gitu. Nah, ini jadi si Ananias dia nurut gitu, taat kepada Tuhan, akhirnya menemuin Saulus dan ketemu Saulus. Akhirnya ya terus nyampaikan ya bahwa Tuhan yang nyuruh nih ya supaya dia ketemu Saulus, ya ini dan roh Tuhan ikut juga mengiringi ini. Kau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh Tuhan. Jadi Saulus itu malah bisa melihat lagi dan diberi roh Tuhan gitu. Dan sekit-sekit juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus, nah ini kalau udah 19b dan ayat 19b, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu ia juga memberitakan soal firman Tuhan di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa firman Tuhan adalah utusannya Tuhan Allah gitu. Dan dianya juga sebagai anaknya utusannya Tuhan Allah, si Nabi Isa-nya juga, teman-teman. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Tuhan Allah? Ini cerita Saulusnya gitu. Datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Ya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa ya si Nabi Isa itu adalah firman Tuhan yang menyelamatkan gitu. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Jadi akhirnya orang Yahudinya kesel, malah pengen ngebunuh Saulusnya gitu. Tetapi maksud jahat itu digawe oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua
semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Saulus itu. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang lain gitu. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid gitu. Ya karena Saulus tadinya musuhnya gitu. Musuhnya murid-murid, sekarang kok malah jadi muridnya gitu. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan itu, nama Tuhan Allah itu, dan juga dengan firman Tuhannya, teman-teman. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan di situ membantu dia ke Tarsus gitu. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ya, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar ya oleh pertolongan dan penghiburan Roh Tuhan itu gitu. Terus ini ayat 32-nya teman-teman, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ini jadi ceritanya sudah Saulus bergabung dengan murid-muridnya. Nah terus ini ceritanya cerita Petrus nih. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas gitu. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Tuhan telah menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Sekitar juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas gitu. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada malam waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi Petrusnya ada di Lida, dipanggil teman-teman untuk datang dekat ke Yope gitu. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Gitu, cuma ngomong begitu aja tuh. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk gitu. Nah Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal bersama beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah ini kalau cerita si Petrus kan membuat mujizat dan bagaimana membangkitkan orang mati gitu. Nah gara-gara si Petrus membuat mujizat yang menggemparkan itu, membangkitkan orang mati teman. Jadi akhirnya banyak sekali orang-orang malah jadi jadi percaya gitu, percaya akan Tuhan dan ya mengikuti ajaran-ajaran Tuhan teman-teman. Nah ini gunanya mujizat itu untuk itu teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman sudah pernah mengalami mujizat tapi tetap setegar tenguk dan bebal, yang dikhawatirkan itu ya itu ceritanya Firaun itu teman-teman. Ya bisa 10 kali mujizat pun tetap nggak percaya tuh gitu. Ya itu cerita 10 kali ini Tuhan biarkan terjadi gitu supaya si Firaun itu membuktikan bahwa ya kita jangan sampai setegar tengkuknya si Firaun tadi teman-teman, sampai 10 kali gitu.
Kalau buat saya pribadi, saya kan ngalamin 3 kali teman. Yang 2 kaitannya mujizat dan kaitannya dengan duniawi, yang 1 kaitan dengan urusan rohani. Dan selanjutnya Tuhan kasih pengertian, pengenalan gitu. Ya tidak perlu harus menunggu mujizat lagi. Yang diharapkan Tuhan itu bagaimana saya berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan terus lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih berani melakukan mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan. Dan semua itu akhirnya Tuhan perlengkapi dengan cara yang saya sering sharingkan. Harus bisa menghidupkan firman Tuhan, tapi sekaligus juga harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di setiap kita teman. Karena setiap kita manusia itu ada roh Tuhan gitu, ada roh Tuhan di dalam kita orang. Nah, kita mesti sadar dulu bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Meskipun orang dunia, orang berkeyakinan kadang-kadang nggak pernah mikirkan urusan unsur roh ini teman-teman. Yang mereka pikirkan cuma sebatas tubuh dan jiwa saja. Orang dunia seperti itu teman-teman. Kalau orang dunia seperti itu wajar-wajar aja, karena mereka berpikir bebas gitu, tidak soal Tuhan-Tuhanan. Yang agak konyol itu ya kalau orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan adalah orang yang beragama, yang sudah mengaku, mengenal dan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tapi dalam realitanya ya tidak mengenal gitu. Ya tidak mau mencari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman, bahkan tidak melakukan firman Tuhan, teman. Ini yang paling bahaya kan orang berkeyakinan, teman. Bukan orang dunia. Kalau orang dunia pada waktunya Tuhan sentuh gitu dengan mujizat, langsung percaya bisa-bisa saja. Tapi kalau orang berkeyakinan gitu, ya kalaupun Tuhan kasih mujizat, kata orang yang berkeyakinan, ini memang saya udah tahu kok Tuhan bisa bikin mujizat. Jadi udah nggak ada artinya teman-teman. Akhirnya bikin mujizat pun nggak ada artinya gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman, barangkali bisa terurai lebih detail gitu. Kisah para rasul ayat pasal 9 ayat 1 sampai 9. Pelaku firman Tuhan adalah orang percaya dan mengasihi serta taat kepada Tuhan, walau firman-Nya akan membawa kepada hal-hal ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang-orang dunia dan orang berkeyakinan gitu. Jadi kalau cerita kita melakukan firman Tuhan, yaitu kebodohan dan ketidakwajaran bagi orang dunia dan orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan ya orang yang beragama tapi kurang benar gitu, karena tidak mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Di mana hal ini akan berdampak, alami penderitaan-penderitaan hidup. Tapi Tuhan akan selalu jagai dan pelihara serta miliki orang-orang yang tunduk melakukan firman Tuhan itu. Nah ini ceritanya seperti tadi cerita si Saulus itu gitu. Saulus menjahati umat dan jemaatnya Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah nggak terima loh teman. Jadi Tuhan Allah berarti menjagai gitu kan. Kalau di sini dikatakan Tuhan, tapi Tuhan akan selalu menjagai, ya, memelihara serta memiliki orang-orang tersebut gitu, umat dan jemaatnya tersebut. Buktinya apa? Ya buktinya Tuhan Allah yang berurusan dengan Saulus kok. Saulus dibikin buta gitu ya, dan ditegur bahwa lu tuh jahat banget ngejahatin saya, kata Tuhan Allahnya. Siapa sih saya? Oh saya tuh yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Allah itu gitu. Ya jemaat dan umat itu yang percaya kepada Tuhan Allah itu dianggap ya wakilnya ya saya Tuhan gitu loh. Nah ini jadi jangan berurusan sama orang-orang yang percaya gitu teman. Bahwa urusan orang-orang percaya itu adalah orang yang dijagai, dipelihara dan dimiliki oleh Tuhan gitu teman-teman. Kisah Rasul pasal 9, Kisah para Rasul ayat pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Oleh karena situasi dan kondisi yang menekan kita, menekan kita baik dari permasalahan di dalam kita atau dari luar kita dan mengancam kita teman-teman, maka kita harus awali dengan percaya Tuhan sampai-sampai kita alami keterkaitan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Dan biasa Tuhan awali dengan mujizat-mujizat. Nah ini teman-teman, yang disayangkan itu kalau Tuhan belum membuat mujizat kepada kita, ya kita tidak bisa hidupkan Tuhan di dalam kita. Masih wajar teman-teman. Yang konyol itu apabila orang dunia atau orang berkeyakinan khususnya gitu sudah merasakan mujizat Tuhan gitu. Bukan tidak merasakan, sudah merasakan mujizat Tuhan, tapi tidak mengikuti, tidak melangkah lebih lanjut untuk menghidupkan Tuhan di dalam kehidupannya gitu. Nah itu kan yang sayang sekali teman. Kalau yang belum mengalami mujizat ya wajar lah gitu ya, mereka belum tergerak gitu. Tapi bagi yang sudah mengalami mujizat gitu, ya coba koreksi diri, keluarga saya atau teman-teman koreksi diri. Pernah nggak sih dalam hati kecil bahwa mengakui bahwa Tuhan itu pernah membuat mujizat dalam hidup Anda gitu,
dalam hidupnya keluarga saya atau teman-teman saya. Kalau memang iya pernah diakui bahwa ada mujizat yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan kita, ya mestinya kan dilanjutkan dong. Bagaimana kita bisa percaya dengan cara mengalami Tuhan, dengan cara menghidupkan roh Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, yang sudah langsung dalam keseharian kita, teman-teman. Di situ kan nanti akan terkait gitu ya dengan hidup kita terkait dengan Tuhan. Mestinya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan cuma diawali dengan mujizat tapi melepas gitu tuh. Ya itu nggak ada beda sama Firaun. Sampai 10 kali mujizat juga tetap melepas tuh gitu. Nah, itu kenapa? Karena Tuhan memang sengaja membuat 10 mujizat dan tulah itu terkait dengan untuk pengalaman kita teman, bahwa bukan Tuhan nggak bisa mampu bikin mujizat, dan bukan berarti Tuhan tidak ngasih mujizat. Tuhan kasih mujizat 10 kali pun ke Firaun gitu, tidak gubris, tidak digubris. Nah, teman-teman sudah mengalami, atau keluarga saya pernah mengalami berapa kali mujizat Tuhan? Masa sih 1 kali nggak pernah, 2 kali, 3 kali nggak pernah gitu? Harusnya pasti pernah gitu. Nggak mungkin nggak pernah. Cuma masalahnya ya kembali lagi, kitanya bebal dan tegar tengkuk atau tidak gitu. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 22. Tuhan persiapkan orang-orang agar militan kepada Tuhan dengan izinkan dan bahkan datangkan permasalahan, sehingga akan membuat orang tertekan dan terpaksa mencari dan mengenal serta mengerti apa sih perintah dan janji serta kehendaknya Tuhan. Semua ada dalam firman-Nya, teman-teman. Nah, ini kadang-kadang Tuhan seperti itu, teman. Jadi teman-teman jangan kaget ya, seperti cerita Nabi Ayub yang saya sering sharingkan kan. Nabi Ayub itu kan jelas, teman-teman, Tuhan yang mendatangkan permasalahan lewat si iblis itu gitu. Jadi iblis diperdaya oleh Tuhan untuk bagaimana menguji coba Ayub, dengan maksud Tuhan supaya Ayub ini dari cuman orang saleh dan orang baik menjadi orang benar, teman-teman. Sehingga akhirnya kan ya Ayub menikmati janji-janji Tuhan di duniawi juga, selain sasaran target utamanya ya rohani gitu. Ya Ayub dapat dua-duanya, teman-teman. Berarti kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu terjadi di cerita Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub masih mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Itu target utamanya. Tapi juga Nabi Ayub juga mendapatkan sukses duniawi gitu. Ya itu kembali tergantung Tuhan mau pakai kita kemana, teman-teman. Bisa aja gitu deh, Tuhan tidak membuat kita ada sukses duniawi tapi kita langsung mendapat selamat akhirat gitu. Bisa aja, tapi bisa juga seperti Nabi Ayub gitu, tapi dengan target waktu kita mengalami mujizat atau mungkin janji-janji Tuhan berupa kesuksesan duniawi, ya akhirnya bukan dipakai untuk kita seperti orang dunia atau orang keyakinan, tapi berkat duniawi itu dipakai menjadi alat Tuhan ya dalam memberitakan kebenaran Tuhan pada sesama kita. Harusnya seperti itu, teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 31. Pelaku firman yang militan harus berani terapkan hidup dengan menaruh percaya kepada Tuhan sebelum dapat melihatnya. Nah, ini setelah kita mengalami mujizat begitu, ya kita harus berubah, teman-teman. Harus berani melakukan firman Tuhan meskipun kita tidak melihat hasilnya gitu. Harus dengan prinsip percaya adalah pasti akan alami Tuhan. Jangan terbalik, harus melihat dulu baru percaya, karena pengharapan hidup bersama Tuhan ada dalam akhirat yang tidak terlihat. Tadi saya sudah jelaskan itu, bahwa apa yang Tuhan janjikan, janji-janjikan itu kan bukan di dunia ini, teman, tapi kan sampai ke alam kekal gitu. Jadi kembali lagi beda gitu. Ya sedangkan yang di akhirat itu tidak bisa terlihat, teman, sekarangnya. Setelah kita meninggal dunia baru terlihat. Nah, makanya Tuhan latih kita bagaimana untuk bisa percaya janji-janji Tuhan ya, meskipun tidak melihat, karena memang di akhirat nggak bisa melihat gitu. Kalau di dunia itu gampang. Kalau janji soal dunia nggak usah ikut Tuhan Allah juga bisa, ikut aja sama roh-roh lain ya, kepada iblis, pada setan, roh jahat yang lain gitu. Itu bisa untuk mendapatkan target sukses duniawi, bahagia duniawi yang semu gitu, memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu bukan bebannya Tuhan Allah gitu. Itu sih enteng-enteng aja gitu. Makanya itu buat Tuhan itu tambahan. Tapi yang intinya, yang bukan tambahannya adalah yaitu keselamatan akhirat, damai sejahtera dalam akhirat dan masuk dalam surga. Itu yang Tuhan mau gitu. Kisah Para Rasul ayat pasal 9 ayat 32 sampai 35. Tuhan pada saatnya akan pertemukan pelaku firman dengan lingkungan keluarga Tuhan, di mana pelaku firman akan makin kenal dan mengerti Tuhan akan kebesaran Tuhan. Oleh karena kebesaran Tuhan
oleh mujizat-mujizat Tuhan yang diperbuat oleh teman-temannya itu, teman-teman keluarganya itu, sehingga terjadi kesaksian-kesaksian bagi sesama dan banyak di antara mereka percaya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan pengen kita, si Saulus itu ketemu dengan Petrus dan segala macam, supaya si Saulus itu makin yakin gitu bahwa di dalam keluarga Tuhan itu memang banyak sekali terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan bisa jadikan gitu, teman. Nah, ini gunanya kita dalam komunitas yang sama-sama percaya Tuhan dan mengalami Tuhan seperti itu, teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-43, bukanlah hal yang mustahil jika mujizat Tuhan itu bangkitkan orang meninggal, selama iman kita kuat untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita maha kuasa dan maha besar, serta ada kuasa membangkitkan siapapun juga. Nah, ini yang terakhir, mujizat yang bagi manusia itu terbesar adalah bagaimana orang mati bisa dibangkitkan, teman-teman. Nah, ini yang memang jadi apa sih yang cerita seperti imannya Nabi Abraham waktu mengorbankan Ishak itu. Kenapa Nabi Abraham kok tenang aja mengorbankan Ishak? Karena imannya Nabi Abraham katakan bahwa kalaupun misalnya waktu itu Ishak dikorbankan, disembelih dan mati, apa susahnya sih kalau seandainya Tuhan bangkitkan lagi si Ishaknya gitu. Nah, itu sepraktis itu, teman-teman. Yang mudah-mudahan yaitu kita pagi ini sharing gitu. Ya, percaya Tuhan itu meskipun awalnya harus dipaksakan pada awalnya gitu. Karena percaya adalah yaitu dipaksakan, dan kita akan ada pengertian bahwa percaya adalah sama dengan gitu. Pasti mengalami walaupun tidak melihat. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.